seperti itu. Ketika kalau masih ada pasal itu, maka DPR dan pemerintah telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Teman-teman Walang Bacarita, kemanfaatan itu penting. Jadi kita harus sebarkan sebanyak-banyaknya. Bersama saya Bung Daud ya. Ketua Bidang Hukum dan HAM. Hukum dan HAM Batko HMI Jabodetabek Banten. Jabodetabek Banten. Beliau ini punya kewenangan khusus bicara soal problem penegakan hukum. Beliau harus memberikan solusi sebagai anak muda dan punya kewajiban untuk mengkritisi dan memberikan masukan kepada Pemda DKI Jakarta. Kali ini kita fokus bicara soal Pemda DKI Jakarta terkait dengan bukan soal Pemda DKI Jakarta saja, tetapi lebih spesifik ke pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dan DPRI. Jadi DPRD, DPR RI dan pemerintah. Iya, begitu kawan-kawan ceritanya. Jadi ini masalah undang-undang, rancangan undang-undang Daerah Khusus Jakarta. Daerah Khusus Jakarta. Ya, atau yang disingkat DKJ. Disingkat apa? DKJ. DKJ, Daerah Khusus Jakarta. DKJ. Kali ini kita mau tahu, mau kepoin dulu bagaimana pikiran-pikiran dari teman-teman HMI terkait dengan kebijakan ini. Karena ini adalah kebijakan yang menurut saya adalah kebijakan yang buru-buru. Harusnya yang dipikirkan adalah kemiskinan, problem sosial yang ada di DKI Jakarta. Cek aja kawan-kawan kalau pergi ke daerah Cakung, terus teman-teman lagi pergi ke Jakarta Timur itu masih banyak. Di Priuk itu masih banyak rumah-rumah kumuh, masyarakat masih hidup di bawah tarif kemiskinan ya. Garis kemiskinan. Jadi ada juga di daerah Johar, di Jakarta Pusat, itu satu rumah itu Adidau bisa 2-3 kepala keluarga yang tinggal ya. Yang tinggal satu. Nah, kalau mau bicara soal daerah khusus ini kan kalau bagi beta adalah ya harusnya kita beresin dulu nih urusan-urusan sosial, infrastruktur di DKI Jakarta. Tapi kan kita aturannya dibuat tapi infrastrukturnya belum beres. Jadi ibaratnya begini ya di Daud kalau saya lihat. Ini kita tampil depan aja gitu, tapi belakangnya teropos. Tapi teman-teman itu menurut saya gitu kan. Adi Daud mungkin apa pandangan dari secara pribadi dan karena hari ini melekat adalah pengurus Batko, maka apa pandangannya terkait dengan rancangan undang-undang itu dan apa sih urgensinya begitu? Silakan. Oke, baik. Terima kasih host sekaligus direktur Walang Bacarita owner bukan direktur ya, tapi owner Walang Bacarita yang tetap survive menjadi media yang terpercaya ya. Jadi kalau Walang Bacarita itu jadi platform untuk teman-teman muda ya, terutama aktivis. Silakan aja. Dan terima kasih. Pada konteks hari ini adalah yang kita lebih fokus perhatiannya adalah soal masalah terkait dengan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta yang sudah kemudian sudah dibahas di saat ini mau digolkan oleh DPR RI berdasarkan berangkat dari usulan DPRD DKI Jakarta kepada DPR RI yang kemudian hari ini menjadi satu polemik di tengah-tengah masyarakat. Terlebih kan undang-undang ini sudah kemudian harus memang diadakan ya, karena spesifikasinya hari ini karena ibu kota negara bukan lagi Jakarta, karena kita tahu bersama ibu kota negara sekarang sudah berpindah ketika kemudian undang-undang tentang ibu kota Nusantara yang kemudian kalau tidak salah disahkan di tahun 2000 kalau nggak salah 2020 apa 2021 itu, jadi space waktu atau limit waktunya kan harus 2 tahun ya. Setelah diundangkan maka undang-undang itu akan berlaku. Nah, kalau posisinya ketika undang-undang itu sudah berlaku, maka konteksnya hari ini ibu kota negara sebenarnya sudah ada di IKN di Kalimantan. Maka konteks hari ini apakah Jakarta harus menjadi apa? Jakarta akan menjadi ibu kota daerah khusus ibu kota Jakarta, bukan lagi menjadi daerah khusus daerah khusus Jakarta ya, bukan menjadi ibu kota lagi. Nah, namun problem persoalannya hari ini adalah yang kami persoalkan ya dari HMI Batko
yaitu terkait norma dalam pasal salah satu norma di pasal 10 Undang-Undang Rancangan Undang-Undang DKI Daerah Khusus Jakarta yang memberikan privilege satu sisi menurut saya spesifik lebih memberikan privilege terhadap seorang presiden untuk kemudian dengan kewenangannya menunjuk menunjuk ataupun memberikan kewenangan melakukan penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian terhadap gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Yang ini menurut kajian kami bahwa ini menandakan bahwa memberikan peluang bagi adanya perang oligarki. Kedua, memberikan peluang bagi kami ini akan mempreteli sistem, mempreteli prinsip demokrasi itu sendiri. Kemudian mengangkangi konstitusi dan demokrasi kita. Ini yang kemudian kami sayangkan karena satu sisi menurut kami rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta dari spesifik nggak apa-apa Mbak Ayu, kita lagi mau podcast dulu. Makasih ya. Oke, itu aja. Oh iya. Rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta ini sebenarnya menurut kami harusnya terlebih dahulu jangan langsung kemudian digolkan ya, tapi melibatkan partisipasi publik terlebih dahulu untuk kemudian apa? Karena ini kan bukan lagi menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta, tetapi menjadi daerah khusus Jakarta yang lebih spesifik. Sebelum jauh ya, jauh. Jadi ini inisiatif DPRD DKI dan merekomendasi kepada inisiatif DPRD DKI, lalu kemudian ke DPR RI rekomendasinya untuk dibahas. Ya, untuk jadi dibahas. Masyarakat seolah-olah terburu-buru begitu ya, atau maksudnya partisipasi masyarakat selama ini dari HMI lihatnya dilibatkan atau tidak? Ya kalau menurut kami sih sebenarnya harusnya dilibatkan dulu partisipasi publik, kemudian dibicarakan dulu lah, karena ini kan sudah tidak lagi menjadi daerah khusus ya ibu kota, sudah tidak menjadi daerah ibu kota tapi menjadi daerah khusus. Dalam konteks ini kan Jakarta lebih cenderung dikenal sebagai daerah sebelum IKN ya, daerah yang sentra pemerintahan sekaligus bisnis dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian ibu kota negara sudah berpindah ke IKN, maka Jakarta lebih konsen pada wilayah investasi dan lain sebagainya. Nah, konteks itulah yang menurut kami dari HMI Batko setidaknya pemerintah memperhatikan hal-hal yang spesifik, misalkan soal masalah kondisi sosial Jakarta, soal masalah kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya yang harus dibicarakan. Lapangan kerja, soal lapangan pekerjaan, soal masalah investasi dan lain sebagainya. Infrastruktur dan lain sebagainya. Bukan persoalan presiden lalu kemudian diberikan kewenangan untuk menunjuk lalu kemudian melakukan melakukan penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian terhadap gubernur dan wakil gubernur. Yang menurut kami sebenarnya ini kan memberikan ruang bagi mundurnya mundurnya demokrasi itu sendiri. Bahkan satu sisi ini mengangkangi hak konstitusional warga Jakarta. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kan direncanakannya poin terkait dengan presiden punya hak progres. Ya, di pasal 10 itu kan presiden diberikan kewenangan ya, maksudnya punya kewenangan menunjuk langsung ya siapa yang nantinya jadi gubernur dan wakil gubernur. Ini menurut Adik Daud atau MDL ya, biasa dipanggil MDL. Itu kira-kira teman-teman dari HMI lihatnya kalau ini dijalankan bagaimana itu yang Adik tadi bilang bahwa ini mencederai demokrasi, konstitusi. Ini berapa sih kalau bicara level itu kan ada 1 sampai 100 tuh. Level kerusakan dan level nepotismenya tinggi. Berapa sih? Ya potensi tadi saya katakan potensi permainan oligarki pasti akan masuk. Nah itu sebenarnya yang tidak kita inginkan ya dari HMI Batko. Kami bukan persoalan apa ya, tapi dalam spesifikasi spesifik terkait undang-undang ini menurut kami harusnya lebih memperhatikan hak-hak konstitusional warga Jakarta. Kenapa? Selama ini proses demokrasi pemilu di Jakarta itu berjalan dengan baik, sekalipun ya ada sedikit goncangan dan lain sebagainya. Yang menurut kami ya itulah dinamika dari proses pemilu, tetapi setelah itu tidak ada lagi. Maksud saya jangan sampai rancangan undang-undang ini kemudian menghilangkan hak konstitusional warga Jakarta yang selama ini sudah berpuluh tahun ada ya. Apalagi ini kan
menentukan seorang pemimpin ya untuk warga Jakarta, daerah khusus Jakarta ke depannya. Konteks kepemimpinan Jakarta ini kan gubernur Jakarta atau wakil gubernur Jakarta ini kan dipilih secara demokratis ya 5 tahun sekali. Harusnya diberikan ruang untuk warga Jakarta yang nantinya akan menentukan siapa gubernur atau wakil gubernur yang layak memimpin mereka yang akan memimpin daerah khusus Jakarta ini sendiri. Karena ya kalau kemudian presiden yang diberikan hak untuk melakukan penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian terhadap gubernur dan wakil gubernur Jakarta, ini kan membuka ruang adanya pelanggaran politik, konstitusi ya. Konstitusi dan politik dinasti yang hari ini lagi rame. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya kan kita tidak ingin label-label itu dimainkan lah ya. Iya, kalau udah mau 2024. Kan kita tidak mau adanya spesifik, lebih cenderung orang bicara soal politik dinasti dan sebagainya. Tapi lebih cenderung kita ingin ruang demokrasi itu dibuka seluas-luasnya, apalagi ini bicara soal kepemimpinan Jakarta ke depannya. Kalau ini dibiarkan atau ini dipaksakan, apa kita bisa bilang bahwa DKI Jakarta itu kembali ke sistem kerajaan atau kembali ke sistem Orde Baru lah yang dari dulu? Ya, kalau itu dibiarkan, maka kita harus patut mempertanyakan siapa di balik wacana rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta ini. Artinya orkestranya siapa yang mengorkestra rancangan undang-undang ini. Karena artinya kita mencari tahu otaknya. Kalau misalkan yang mengusulkan adalah DPR dan lain sebagainya, saya pikir wakil rakyat harus memperhatikan dong suara-suara rakyat. Karena kan wakil rakyat ada karena rakyat. Ya, betul. Kalau tidak ada rakyat, nggak mungkin ada wakil rakyat. Nah, lembaga terhormat seperti DPR RI atau legislatif dan eksekutif harusnya memperhatikan hak-hak konstitusional hak konstitusional masyarakat. Kenapa? Kalau mereka tidak memperhatikan itu, ini kan sama halnya mereka mengkhianati amanah konstitusi sendiri di pasal 18 ayat 4 tadi, atau pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas menerangkan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan wali kota itu dipilih secara langsung berdasarkan asas demokrasi ya. Dalam konteks inilah maksudnya harusnya proses politik 5 tahun sekali di DKI Jakarta ini harusnya dibiarkan begitu. Artinya dibiarkan seperti awalnya, seperti semula, tanpa harus kemudian memberikan privilege terhadap seorang presiden untuk menunjuk. Karena warga Jakarta ini kan, apalagi kita tahu bersama sekitar 10 juta, hampir 11 juta, hampir mendekati sekitar 10 juta lebih ya warga Jakarta, ketika kemudian dihilangkan haknya dengan gubernurnya ditunjuk dan diangkat seperti itu, ini kan logikanya terbalik. Kenapa sebagian besar hari ini orang banyak kemudian menolak? Karena bayangkan 10 juta lebih yang punya hak untuk menentukan siapa gubernurnya, tiba-tiba hanya 1 orang presiden punya kewenangan untuk melakukan penunjukan. Ini kan kita tidak ingin ini terjadi ya. Kita tidak mau hak konstitusional warga Jakarta itu diambil dengan cara seperti itu. Artinya warga Jakarta punya hak untuk menentukan siapa pemimpinnya. Untuk 5 tahun sekali khususnya khusus di wilayah daerah khusus Jakarta ya. Dan yang lebih spesifik harusnya di rancangan undang-undang itu lebih memperhatikan soal masalah hal-hal teknis, misalkan soal masalah investasi dan lain sebagainya, soal tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan itu lebih penting. Tidak harus kemudian di otak-atik pemimpinnya harus ditunjuk. Nah, ini kan nggak rasional maksudnya. Kalau kita ingin menghidupkan demokrasi, tidak dengan cara seperti itu. Karena dengan cara seperti itu kan mengengkangi demokrasi. Sama halnya membuka ruang agar demokrasi itu bukan terbuka tetapi mundur. Bukan demokrasinya malah lebih leluasa terbuka, tetapi malah mengalami kemunduran dari sisi demokrasi ya. Apalagi pesan konstitusinya jelas tuh. Oke adik, sebelum kita lanjut ya, kayaknya makan pisang dulu. Oh ya, silakan. Karena di Walang itu harus makan pisang. Oh, berarti harus santai ya? Santai. Oke. Pisang dulu adik. Ini pisang goreng. Karena katong di Maluku itu, terutama di SBT. Berarti bincang-bincang santai nih. Saya di SBT itu memang kalau duduk di Walang itu makan pisang. Saya tahu kalau kamu di Pulau Buru sana. Oke. Ayo. Intinya dari Jaime Batko itu. Karena ini kan pertanyaannya begini. Kalau dengan
melihat apa yang Adis mendengar dan melihat yang Adis sampaikan atau teman-teman, berarti HMI secara tegas dan secara tidak langsung menolak atau bagaimana tuh? Kita untuk khusus ya Batko HMI Jabodetabek Banten dengan tegas menolak. Apalagi lebih spesifik ya, HMI Batko ini kan sekitar 20 cabang di wilayah Jabodetabek Banten ya, khusus Banten. Kami dengan jelas dan tegas hari ini menolak norma terkait pasal 10 dalam rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, karena menurut kami ya tidak jelas ya, lebih spesifik dan mengangkangi serta mempreteli hak-hak konstitusional dan demokrasi warga Jakarta, hak konstitusional warga Jakarta dan demokrasi itu sendiri. Alasan Ada nggak teman-teman HMI ini kan begini, mengawal itu kan hari ini no viral, no justice dan lain sebagainya ya, pengawalannya bisa lewat podcast seperti ini dan lewat tulisan kemarin sempat beta baca. Lalu ada nggak teman-teman mau gerakan sampai pas turun mengawal sampai ke minimal DPR DKI ada aksi atau gimana? Ya nanti itu pasti akan kita konsolidasikan lalu kemudian kita diskusikan dengan teman-teman pengurus serta mungkin teman-teman cabang ya. Karena ini kan urgent juga bagi saya. Kenapa? Karena sekitar 10 juta lebih hak warga Jakarta itu kemudian mau diambil ya dengan kekuasaan atas nama undang-undang, lalu kemudian hak 10.000 lebih ini hak konstitusionalnya diambil. Maksudnya itu tidak boleh dibiarkan. Kita ingin agar demokrasi Indonesia itu tidak boleh dikangkangi dengan cara-cara seperti itu. Kita ingin warga Jakarta, karena kita tahu bahwa Jakarta ini adalah barometernya demokrasi, proses demokrasi. Kenapa? Kita tahu bersama bahwa Jakarta ini dulu sebagai sentra ibu kota yang memberikan cermin ya bagi seluruh daerah-daerah yang lain bahwa proses politik dan demokrasi itu seperti ini. Harusnya kemudian itu tidak boleh dikangkangi dengan cara-cara seperti itu. Kami lebih cenderung concern bahwa terkait persoalan ini akan kemudian kami kawal, karena menurut kami ya bertentangan dengan konstitusi dan mengangkangi demokrasi. Satu prasyarat kami adalah berikan hak konstitusional warga Jakarta untuk menentukan pemimpin yang 5 tahun sekali itu. Jangan kemudian hak konstitusional warga Jakarta diambil lantaran karena Jakarta sudah beralih fungsi nama ya menjadi daerah khusus Jakarta. Toh selama ini kan kalau misalkan kita bicara rancangan undang-undangnya, kenapa dari kemarin tidak dilakukan seperti itu? Alasan rasionalnya kita ingin terbebas. Pesan reformasi adalah bagaimana demokrasi itu terbuka, dibuka seluas-luasnya untuk setiap warga Jakarta, itu warga Indonesia ya, khususnya menikmati hak konstitusionalnya. Yang lebih khusus lagi Jakarta. Itu pesan reformasi, pejuang 1998 dan lain sebagainya kan mereka memperjuangkan soal masalah kebebasan dan lain sebagainya, demokrasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika kemudian harus dikasih. Tetapi ketika kemudian hari ini ada rancangan undang-undang yang menurut kami penuh dengan kepentingan. Kenapa saya katakan begini? Ya saya bisa menduga ya bahwa kenapa penuh dengan kepentingan, karena ada norma dalam pasal itu tersebut yang menurut saya sebenarnya ya bertentangan sekali. Ada norma di situ. Lalu rancangannya menjelang Pilpres dan Pileg dan Pilkada, apalagi ya momentum Pilpres ini harusnya lebih spesifik. Maksud saya pemerintah dan DPR harusnya lebih concern soal masalah menyukseskan soal masalah pemilu di 2024 ini, tidak harus kemudian bicara ini dulu. Masyarakat Jakarta itu kan ketika ini digolkan, dipaksakan gol dan akhirnya diambil haknya menjelang pemilu ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh warga DKI? Pada intinya kan kalau hak konstitusional yang diambil ya dilawan. Konteksnya kan begitu. Kita kan hidup di negara yang menjamin hak konstitusional, tiba-tiba kemudian hak konstitusional kita diambil. Kan pesannya seperti itu. Kalau sudah pesan konstitusinya begitu, amanah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membicarakan terkait proses pemilu dan demokrasinya seperti itu. Lalu ketika kemudian hari ini 10 juta lebih hak warga Jakarta itu kemudian diambil, ini kan maksudnya nggak rasional, nggak masuk akal ya. Tiba-tiba hak 10 juta lebih itu haknya diambil dengan
kewenangannya haknya itu diberikan sepenuhnya kepada presiden untuk menunjuk, mengangkat dan memberhentikan. Apalagi kan selama ini saya baca ada beberapa media mengatakan bahwa proses pemilu di Jakarta ini menghabiskan biaya yang begitu luar biasa besar. Artinya kan yang namanya proses pemilu di Indonesia ini tidak akan mungkin prosesnya tidak membutuhkan biaya, pasti membutuhkan biaya. Kalau alasan itu yang kemudian dipakai, saya pikir ya kenapa tidak dari dulu kemudian alasan itu dipakai dan gubernurnya ditunjuk langsung. Iya. Iya, betul. Maksudnya kalau alasan-alasan, saya mendengarkan banyak alasan ya. Kan kalau alasannya salah satunya kita bicara soal alasan yang tadi. Alasannya kan banyak sekali, ada yang mengatakan alasan anggaran biaya pemilu di Jakarta begitu besar. Kemudian kedua, namanya sudah berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Bukan lagi di ibu kota Jakarta. Harusnya kalau rasionalnya begini, kalau mau ya, kalau menurut saya, ya pemilihan umum itu tetap jalan, wali kota itu kalau mau ya harus melalui proses pemilu, tidak boleh ditunjuk oleh gubernur, dirubah. Jadi wali kota misalkan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan lain sebagainya, atau bupati Kepulauan Seribu dan lain sebagainya, harus prosesnya bukan lagi melalui penunjukan oleh gubernur, tapi rakyat Jakarta yang menentukan, baik itu misalkan di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Selatan dan lain sebagainya. Mereka punya hak untuk menentukan siapa wali kotanya dan lain sebagainya. Kalau mau seperti itu, atau kalau misalkan tidak seperti itu, ya udah gubernurnya aja yang dipilih oleh masyarakat Jakarta. Oke. Ini kalau dibiarkan sampai ini gol ini, masyarakat Jakarta juga pasti tidak akan menerima. Dan kita belum lihat juga riak-riak dari warga DKI Jakarta ini. Menurut adik ini lebih urgen mana? Urgen undang-undang ini atau masih ada gini di Jakarta, di jalanan atau di kampung-kampung yang tadi beta sudah sebut, daerah-daerah tertentu yang masih mengalami hidup dalam garis kemiskinan ya. Terus anak-anak pendidikan nggak sampai SD, putus sekolah, ini lebih urgent mana? Ya kalau saya sih harusnya yang hal-hal yang lebih, yang seperti misalkan garis kemiskinan, hidup yang masih masyarakat sebagian yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu yang harus diperhatikan, ya kan? Ataukah soal masalah lapangan pekerjaan, karena ini kan banyak sekali ada yang kemudian putus sekolah dari SD. Ini kan sebenarnya yang harus diperhatikan. Jangan sampai sumber daya manusia kita mau jadi daerah khusus tapi SDM-nya tidak siap. Satu lagi adik, jadi begini, kita ini kan hak konstitusi sudah tadi dijelaskan. Ya, Oke, thank you, makasih ya. Jadi hak konstitusi sudah tadi disampaikan. Lalu kadang-kadang di Jakarta ini kita belum merata sebenarnya, bukan belum merata, hampir masih 20% itu diterapkan soal hak ekonomi mereka, gitu kan. Akhirnya kan kemiskinan tetap dia berjalan sesuai dengan apa adanya. Jadi Jakarta ini kan harusnya orang sudah tidak lagi satu rumah tinggal di gang sempit, ya kan? Harusnya sudah di gang sempit, baru 3 kepala keluarga. Itu harusnya Jakarta sudah tidak begitu lagi. Itu satu. Yang kedua itu harusnya anak-anak asli Jakarta atau lahir besar di Jakarta itu minimal sudah bisa, tidak boleh lagi putus sekolah karena mereka APBD-nya itu lebih besar begitu. Dengan angka APBD-nya yang begitu besar, maksudnya lebih spesifik, misalkan nih memperhatikan soal masalah pendidikan. Kesehatan pendidikan dan lain sebagainya. Kesehatan pendidikan, kemudian soal lapangan pekerjaan. Karena kan kalau dia sudah berubah, misalkan tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta, ibu kota lagi, tapi menjadi daerah khusus Jakarta, berarti dia lebih spesifik khusus. Maksudnya apa? Konteksnya hari ini adalah lebih cenderung memperhatikan soal masalah ini. Masih sebagian besar warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan, itu yang harus diperhatikan. Kedua, soal masalah infrastruktur. Saya tadi sudah disampaikan, tapi ada yang menarik ini adik. Menurut pengamatan, pembacaan, analisis dan hasil diskusi teman-teman hari ini, ada nggak keterlibatan Presiden Jokowi dalam urusan ini? Kalau misalkan saya tidak tahu ya, maksudnya kita tidak tahu apakah ada keterlibatan seorang presiden
di rancangan undang-undang ini. Tapi yang jelas saya tidak mau apa ya dalam tanda kutip menuduh secara langsung ya, tapi pada intinya kami tidak ingin kekuasaan itu digunakan untuk mengambil hak warga Jakarta. Kami tidak mau dengan super powernya kekuasaan itu lalu kemudian mengambil hak warga Jakarta. Ya, kami tidak menuduh siapa-siapa ya. Dari HMI kami tidak menuduh siapa-siapa. Yang jelas kami di garis terdepan ya untuk kemudian mengawal hak setiap warga. Apalagi kami hari ini dipercayakan untuk memimpin satu lembaga ya, ada badan koordinasi di Himpunan Mahasiswa Islam yang membidangi melingkupi dua daerah ya, 2 provinsi dengan beberapa kabupaten kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Bogor Kota. Dari beberapa daerah ini yang Bekasi dan lain sebagainya ya, Jabodetabek. Daerah-daerah ini yang sebenarnya menjadi fokus perhatian kami. Kalau ketika kemudian hak-haknya kemudian dirampas oleh baik itu oleh akibat investasi dan lain sebagainya. Namun yang jelas kembali lagi kalau persoalan terkait rancangan undang-undang ini sebaiknya yang mengusulkan dan tiba-tiba ada pasal itu yang menjelaskan. Baik oleh DPR bahkan pemerintah. Siapa yang kemudian memasukkan pasal itu? Karena menurut kami, tapi bisa nggak mereka jujur begitu? Harusnya, maksudnya kalau mereka ingin memimpin karena atas dasar nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi tentang ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya, lalu kemudian prinsipnya adalah ya ada karena rakyat, harusnya dia terbuka. Kan kita hidup di negara yang menganut prinsip keterbukaan dan lain sebagainya, dia harus terbuka. Siapa yang mengusulkan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu siapa di balik semua ini, siapa yang kemudian mengorkestrasi adanya pasal tersebut di rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta itu. Yang jelas adanya pasal itulah yang kemudian menurut kami mengganggu ketenangan kami karena kami merasa bahwa dengan adanya pasal ini sama halnya membunuh pesan konstitusi dan demokrasi. Jadi abang-abang atau om-om lah ya yang berjuang di 98 ya itu sia-sia aja gitu kalau begitu. Artinya kan aktivis senior kita dari 98 dan lain sebagainya, mereka luar biasa berjuang hanya karena ingin keluar dari cengkraman Orde Baru. Karena di cengkraman Orde Baru ini kan luar biasa mengekang dan lain sebagainya. Lalu kemudian lahirlah reformasi dan lain sebagainya. Kita kemudian dapat menghirup yang namanya kebebasan dan lain sebagainya. Lalu ketika kemudian hidup di pasca reformasi dan lain di era reformasi dan pasca reformasi dan lain sebagainya ini, lalu tiba-tiba kemudian ada regulasi seperti itu yang kemudian tiba-tiba muncul. Ini kan memberikan warning bagi kita bahwa tidak ada yang ada hal yang tidak beres yang harus kemudian kita cari tahu. Oke, kita cari tahu. Kalau cari tahu kan harus dikawal dong. Kita harus kawal. Pesannya adalah HMI Batko tetap akan mengawal persoalan ini. Tetap dikawal. Ya. Ini teman-teman Walang Bercerita, selain teman-teman Walang Bercerita. Tambahan. Pesan juga kepada teman-teman. Mungkin tambahan dulu mahasiswa. Sebelum pesan ya. Tambahannya adalah kami dari HMI Batko Jabodetabek Banten ingin menyampaikan terlebih kepada representasi perwakilan rakyat di DPRD daerah khusus DKI Jakarta ya, Mas Jakarta, kemudian DPR RI dan pemerintah selaku mitra dan pengambil kebijakan dalam hal ini legislatif dan eksekutif. Kami dari HMI Batko ingin menyampaikan bahwa rancangan undang-undang itu kami tidak menolak secara langsung ya, kami tidak menolak, tapi yang jelas kami menginginkan bahwa harusnya rancangan undang-undang itu dipertimbangkan dulu lalu dibicarakan, diikuti dengan partisipasi publik dan lain sebagainya. Kedua, terkait norma atau pasal yang kemudian menurut kami sangat bertentangan dengan konstitusi dan mengangkangi demokrasi itu harus kemudian dihilangkan. Itu pesan kami kepada pemerintah dan DPR. Yang jelas seperti itu. Ketika kalau masih ada pasal itu, maka DPR dan pemerintah telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Untuk teman-teman mahasiswa jangan diam ketika kemudian hari ini ada satu regulasi atau rancangan undang-undang yang kemudian menurut kami jelas mengangkangi demokrasi dan konstitusi. Lalu ketika teman-teman diam, maka teman-teman telah membiarkan kekuasaan ataupun membiarkan kejahatan yang kemudian terbungkus dalam
wajah-wajah yang menurut kami polos dan lain sebagainya ya. Jangan biarkan kejahatan itu semakin hari semakin merajalela dengan satu konteks regulasi yang menurut kami bertentangan dengan konstitusi. Tapi teman-teman harus berbicara, harus bersuara bahwa 10 juta lebih hak warga Jakarta mau diambil, Dipaksa, diambil paksa untuk diambil lewat aturan lewat atas aturan nama yang undang-undang. atas nama undang-undang. Kita tidak mau atas nama undang-undang 10 juta ribu lebih hak warga Jakarta diambil. Pesannya seperti itu. Yang jelas, mari kita berjuang sama-sama karena ini soal hajat hidup warga Jakarta yang nantinya akan menentukan siapa pemimpinnya 5 tahun sekali. Pemimpinnya dalam proses politik 5 tahun sekali. Karena apapun itu, warga Jakarta tetap harus diberikan hak-hak konstitusionalnya. Oke, Adik. Tadi kan masyarakat sudah pemerintah pusat. Terpenting itu pemerintah daerah. Terus Apa untuk pemerintah daerah dalam hal ini PJ Gubernur harusnya mengomentari, harusnya PJ Gubernur angkat bicara terkait persoalan ini. Mungkin saya belum tahu ya apakah PJ Gubernur udah angkat bicara atau belum. Yang jelas ya sebagai bagian daripada, karena dia ini adalah PJ, bukan dia ini ditunjuk langsung oleh presiden, presiden atau gubernur, Kemendagri ya, melalui proses Kemendagri. Harusnya hari ini beliau angkat bicara bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan warga saya. Warganya 10 juta lebih warga Jakarta ini. Jadi dia harus sampaikan itu. Betul. Dan DPRD DKI Jakarta harus menyatakan sikap, sekalipun mereka mengusulkan, menyatakan sikap bahwa kalian ada karena rakyat, dan pesan rakyat untuk kalian adalah selamatkan hak-hak mereka. Kira-kira begitu. Baik, Adi Daud. Itu kawan-kawan pesan dari teman-teman. Jangan lupa subscribe. HMI Batko Jabodetabek Banten. Jabodetabek Banten. Jadi Jawa Barat 3 provinsi itu ya? Iya, 3 provinsi sebenarnya. Ini bisa langsung 3 provinsi. Kalau teman-teman Batko ini mengawal sampai pada tingkatnya mengawal lewat jalanan di aksi-aksi itu, saya pikir luar biasa sebenarnya. Dan harapan kita adalah bagaimana disampaikan tadi terkait dengan poin ya, pasal norma atau pasal yang untuk penunjukan langsung kepala daerah itu semoga tidak terjadi, karena yang tadi disampaikan bahwa ini sama aja kita kembali ke zaman kalau kata orang Sunda zaman bahaleu. Zaman purba, jadi konteks kemunduran itu kita mundur ke belakang. Jadi bukan lagi wabil khusus lagi daerahnya, tapi kusut, kira-kira begitu. Jangan sampai kita bukan mempraktekkan demokrasi yang betul-betul demokrasi, tapi sebaliknya, tapi kita mempraktekkan demokrasi dengan cara oligarki. Kira-kira itu, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya dengan tema yang berbeda. Salam dari Beta Bung Redi, Walang Bacarita. Terima kasih. Adik Daud, makan pisang dulu.